Om Swastiastu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farika Veronica Marmer, Angkatan 5 Pelatihan Dasar CPNS tahun 2022. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi nilai berakhlak, yaitu adaptif. Saat ini, terjadi perubahan dan perkembangan yang terus bergejolak, seperti yang pertama, perubahan lingkungan strategis di tingkat regional, nasional, dan juga global. Yang kedua, kompetisi antar instansi di sektor publik seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya. Yang ketiga, adanya perubahan iklim. Dan yang terakhir, perkembangan teknologi yang semakin maju. Adanya perubahan dan perkembangan menuntut jaminan mutu pelayanan publik oleh ASN. Oleh karena itu, ASN perlu melakukan perbaikan dan penyesuaian untuk memberi pelayanan prima dengan adaptasi. Lalu, apa itu adaptif? Adaptif adalah kemampuan atau kecenderungan untuk menyesuaikan diri pada situasi yang berbeda. Dalam menciptakan perilaku adaptif, kita perlu terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman, dan mengembangkan kreativitas dalam pemecahan permasalahan. Core values adaptif ASN dalam berakhlak adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Kode perilaku adaptif ASN berdasarkan core values tersebut. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang terakhir adalah bertindak proaktif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri karakter adaptif. Yang pertama adalah eksperimen orang yang beradaptasi. Hal ini berarti terbuka terhadap perubahan. Yang kedua, melihat peluang di mana orang melihat hal tersebut sebagai kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Hal ini berarti kita memiliki rencana lain ketika rencana awal kita gagal. Yang keempat, selalu berpikir ke depan. Yang kelima, tidak mudah mengeluh. Yang keenam, tidak menyalahkan tapi belajar dari kesalahan. Ketujuh, tidak mencari popularitas. Kedelapan, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sembilan, mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan. Kesepuluh, membuka pikirannya terhadap berbagai perbedaan. Dan yang terakhir adalah memahami apa yang sedang diperjuangkan. Setelah membahas mengenai core values adaptif ASN dan juga perilaku adaptif, kita akan belajar mengenai penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. Yang pertama adalah dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Hal ini berarti kita dapat merespon isu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan yang berarti kita dapat memaksimalkan tata kelola aset dan juga modal. Yang ketiga, memanfaatkan peluang yang berubah-ubah. Keempat, memperhatikan kepentingan instansi, masyarakat, dan pihak lainnya dengan memasukkan hasil diskusi kepentingan dari mitra kerja. Dan yang terakhir, selalu meningkatkan kinerja instansi. Tantangan membangun situasi adaptif adalah menghadapi situasi VUCA dengan VUCA Prime. Situasi yang pertama adalah volatility atau bergejolak. Untuk menghadapi situasi ini, diperlukan adanya penetapan tujuan yang fleksibel untuk membantu navigasi atau dengan vision. Situasi yang kedua adalah uncertainty atau ketidakpastian. Untuk menghadapi situasi ini, kita perlu mempelajari isu secara mendalam, meninjau ulang, dan juga melakukan simulasi sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman atau understanding. Situasi yang ketiga adalah complexity atau kekompleksan masalah. Untuk menghadapi situasi ini, kita perlu menerapkan komunikasi efektif untuk mencapai kejelasan atau clarity. Yang terakhir adalah situasi ambiguity atau keraguan-raguan. Untuk menghadapi situasi ini, diperlukan adanya ketangkasan, sikap yang adaptif, dan juga fleksibel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organisasi adaptif, yang berarti organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Strategi untuk menjadi organisasi yang adaptif yang pertama adalah landscape, yaitu memahami peta kekuatan dan kelemahan organisasi dan juga rencana strategi dari organisasi. Yang kedua adalah learning
adanya pembelajaran berkelanjutan yang mendorong kreativitas dan adaptasi dari karyawan. Yang terakhir adalah leadership, di mana dibutuhkan pemimpin yang adaptif dalam mengontrol organisasi. Pemerintah yang adaptif terus melakukan evolusi pada pengaturan kelembagaan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang berubah-ubah. Pemerintah yang adaptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai tingkat. Indikator pemerintah sudah menjadi pemerintah yang adaptif. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia yang adaptif, kedua, penguatan organisasi adaptif, dan yang ketiga adalah pembaharuan institusional adaptif. Terakhir, saya akan membahas mengenai studi kasus adaptif tentang aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi muncul sekitar 2 tahun yang lalu ketika pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Adanya perubahan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 memunculkan adaptasi pemanfaatan teknologi oleh pemerintah dan juga masyarakat. Pemerintah melakukan adaptasi dengan menciptakan dan mengembangkan aplikasi pelacakan sehingga memudahkan untuk memantau mobilitas dan menghentikan penyebaran virus. Lalu, masyarakat juga melakukan adaptasi dengan aktif melaporkan aktivitasnya berupa laporan hasil tes, kunjungan, dan juga vaksin. Sekian presentasi dari saya mengenai nilai dasar adaptif. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian presentasi. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Sampai bertemu lagi.